Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas hidayah Allah Subhanahu wa taala saya bisa menyelesaikan kumpulan 40 hadis. 40 hadis yang menerangkan tentang khairukum, afdalukum, dan yang sejenisnya. Masalah ini, kenapa saya mengumpulkan hadis ini? Karena timbul dari kebodohan saya dan kurang pahamnya saya tentang hadis-hadis itu. Timbul pertanyaan di dalam diri saya, sebenarnya yang terbaik itu apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, atau khairukum bi ahlihi, atau khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Berbeda-beda, sehingga saya atas kebodohan saya maka saya mencari di kitab-kitab syarahnya. Akhirnya ada beberapa makna kenapa Rasulullah SAW bisa bersabda dengan kalimat khairukum tetapi isinya berbeda-beda. Mana yang terbaik sebenarnya? Akhirnya saya simpulkan dan saya kutip di sini 3 makna tentang hadis-hadis itu, yang diawali dengan khairukum, afdalukum, afdalun nasi, khairun nasi, dan seterusnya. Makna yang pertama, bahwa Rasulullah SAW bersabda seperti itu karena melihat kondisi seseorang, tahu kondisi, bagaimana kondisi si penanya ini. Akhirnya Rasulullah memotivasi dengan kalimat khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, umpamanya. Atau Rasulullah memberi motivasi khairun nasi man tala umruhu wa hasunah amaluhu. Ini bisa jadi yang bertanya atau memberi motivasi kepada orang yang lagi panjang umur agar memperbaiki amal. Jadi makanya jawabnya Rasulullah berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Makna yang kedua, ada di hadis itu ada huruf yang dibuang, ada kata yang dibuang, yaitu min, sebagian. Wa min khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebagian dari kalian yang terbaik, sebagian dari kalian yang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Sebagian dari kalian yang terbaik adalah kalian yang paling baik kepada keluarga. Jadi ada kalimat sebagian yang dibuat. Jadi bukan terbaik secara mutlak. Bisa saja teman kita terbaik dari sisi Al-Qur'annya, teman kita yang lain terbaik dari sisi baik kepada keluarganya. Makna yang ketiga, Rasulullah SAW memberi motivasi kepada kita agar melakukan hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seperti suatu ketika ada seorang sahabat meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memukul istrinya. Akhirnya oleh Rasulullah diberi izin. Beberapa kemudian Rasulullah mendengar jeritan perempuan. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, kenapa? Siapa? Sahabat menjawab, tadi itu wahai Rasulullah, laki-laki yang minta izin untuk memukul keluarganya. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah kalian yang paling baik kepada keluarganya, dan akulah yang paling baik di antara kalian kepada keluarga. Jadi Rasulullah memotivasi, jangan seperti itu, jangan dipukul istri, tetapi tirulah aku. Aku tidak pernah memukul, aku tidak pernah membentak, aku tidak pernah menghardik, aku tidak pernah marah kepada keluarga. Tirulah aku, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik kepada keluarga, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ini mana yang ketiga, dan juga banyak makna-makna yang lain yang bisa kita ambil di berbagai kitab syarah. Nah, metode saya di dalam mengumpulkan hadis ini, bahwa di dalam kitab ini tidak ada pendapat dari pribadi saya, tetapi saya mengutip tepatnya, mengopas, copy paste, dan saya jadikan 40 hadis dan saya baca.
Kenapa? Karena bertujuan untuk membantu teman-teman di sekitar saya yang tidak pernah membaca kitab-kitab saya. Pernah ngaji sekali-kali kitab Bukhari, kitab Nasa'i, kitab Tirmidzi, tetapi hanya sekedar membaca atau sebagian aja mendengar, tidak pernah mendengar penjelasan, tidak pernah membaca penjelasan dari kitab, hanya mendengar dari ceramah, dari apa. Sehingga saya berinisiatif untuk mengumpulkan dari satu hadis ini, saya kutip beberapa makna seperti Imam Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, maka saya kutip dari Tuhfatul Ahwadi. Juga ketika ada di dalam kitab Faidul Qadir saya kutip, juga ketika ada di dalam kitab Al-Miskah ya juga saya kutip. Dan sehingga membuat motivasi kepada teman-teman untuk mengaji lebih semangat, untuk membaca kitab-kitab syarah lebih semangat. Dan juga metode saya di kitab ini, saya jadikan kitab ini dua bagian. Yang pertama tentang khairun nasi atau kalimat yang sejenis, itu dari hadis pertama sampai hadis ke 29. Bagian yang kedua dari hadis yang ke 30 sampai 40. Ini menerangkan tentang syarrun nas. Jadi kita harus mengetahui baik dan buruk. Kita tujuan kita mengetahui yang baik ini agar kita bisa mengamalkan. Tujuan kita mengetahui yang buruk agar kita bisa menjauhi. Targhiban wa tarhiban. Dan juga saya mengamalkan hadis di dalam sebuah hadis, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan amri dinihi ba'athahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i. Dan juga ingin mengamalkan hadis balighu anni walau ayat. Dan juga sebagai tafa'ul 40 hadis ini sebagaimana tafa'ulan wa tabarrukan kepada kitabnya Imam Nawawi. Semoga kita bisa mendapatkan berkahnya Imam Nawawi, itu harapan saya. Dan insya Allah akan mengumpulkan hadis-hadis yang sejenisnya tentang bab yang lain, insya Allah atas pertolongan Allah. Dan semoga bisa bermanfaat bagi saya pribadi, bagi keluarga saya, dan juga bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan muqaddimah kitab ini saya baca di Masjid Nabawi, di samping di sisi Rasulullah SAW, dengan harapan kita semua bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW, mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad